Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita, NIM 18005033. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan orang dewasa dan pendidikan usia lanjut. Pertama, pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi orang-orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya agar mereka dapat meningkatkan keterampilan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknik dan profesi yang dimilikinya, menemukan cara-cara baru, serta dapat merubah sifat dan perilakunya. Pendidikan orang dewasa disebut juga dengan andragogi, yang merupakan proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam struktur pengalaman belajar. Nah, contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Harlock, masa dewasa terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama masa dewasa awal, yang merupakan dari 18 tahun sampai 40 tahun. Yang kedua masa dewasa madya, 40 tahun sampai 60 tahun, dan yang ketiga masa dewasa akhir, dari 60 tahun ke atas. Selanjutnya, karakteristik pendidikan orang dewasa. Ada beberapa karakteristik pendidikan orang dewasa tersebut. Yang pertama yaitu memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Contohnya, tentu dapat kita lihat pada usia orang dewasa tersebut, di mana usia orang dewasa lebih besar daripada usia anak-anak. Nah, tentu juga orang dewasa lebih dulu menempuh pendidikan daripada anak-anak. Yang kedua yaitu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Orang dewasa termotivasi untuk belajar karena mereka ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berprestasi secara personal, keputusan, dan perwujudan diri. Yang ketiga yaitu banyak memiliki peranan dan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini penting bagi pendidik orang dewasa untuk memiliki sensitivitas dan memahami adanya persaingan penggunaan waktu. Contohnya yaitu dapat kita lihat pada tugas perkembangan orang dewasa, di mana sesuai dengan usia yang dimilikinya. Semakin besar usia yang dimiliki orang dewasa tersebut, semakin besar pula peranan dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Yang keempat yaitu kurang percaya diri atas kemampuan diri yang mereka miliki untuk belajar kembali. Maksudnya di sini kepercayaan yang tidak benar tentang belajar, usia lanjut, dan faktor fisik yang juga dapat meningkatkan ketidakpercayaan diri orang dewasa untuk kembali belajar. Yang kelima yaitu pengalaman dan tujuan hidup orang dewasa lebih beragam daripada pemuda. Dan hal ini dapat dijadikan suatu kekuatan yang positif yang dapat dimanfaatkan melalui pertukaran pengalaman di kalangan pembelajar orang dewasa. Yang keenam, makna belajar bagi orang dewasa. Dalam hal ini, belajar adalah suatu proses mental yang terjadi dalam benak seseorang yang melibatkan kegiatan berpikir. Bagi pendidikan orang dewasa, melalui pengalaman belajar, makna belajar baru diberikan. Menurut Supriyanto tahun 2007. Selanjutnya, tujuan pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan orang dewasa bagi pengembangan kecerdasan atau intelektual warga belajar. Maksudnya yaitu mengembangkan kecerdasan untuk menerima, menyimpan, dan mengolah informasi menjadi fakta. Orang yang kecerdasan intelektualnya baik, semua baginya tidak ada informasi yang sulit. Semuanya dapat disimpan dan diolah pada waktu yang tepat dan pada waktu yang dibutuhkan, diolah dan diinformasikan kembali. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan orang dewasa bagi aktualisasi diri individu peserta belajar. Aktualisasi tersebut mencakup pemenuhan diri, realisasi. Yang ketiga, tujuan pendidikan orang dewasa bagi pengembangan personal. Pengembangan personal dapat dilakukan dengan menanamkan mindset atau sikap yang paling positif dan memberdayakan yang bisa. Yang ketiga, tujuan pendidikan orang dewasa bagi pengembangan personal. Pengembangan personal dapat dilakukan dengan menanamkan mindset atau sikap yang paling positif dan memberdayakan yang bisa kita tanam, kemudian tanamkan keunggulan skill pada diri kita, lalu perluas jaringan kita.
Yang keempat yaitu tujuan pendidikan orang dewasa bagi perubahan sosial atau masyarakat, yang merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, tujuan pendidikan orang dewasa bagi pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi kerja atau efektivitas organisasi. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi kerja adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk atau suatu masyarakat dalam organisasi kerja. Selanjutnya, manfaat pendidikan orang dewasa. Yang pertama, perubahan perilaku. Bagi orang dewasa, perubahan perilaku terjadi melalui adanya proses pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan dirinya sebagai individu, meningkatkan kesejahteraan diri sendiri maupun kesejahteraan bagi orang lain yang disebabkan produktivitas yang meningkat. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri orang dewasa dengan menambah pengetahuan atau keterampilannya. Yang keempat yaitu mewujudkan pencapaian perkembangan setiap individu. Dan yang terakhir, memungkinkan penyempurnaan kebutuhan dasar. Selanjutnya, jenis atau bentuk kegiatan pendidikan orang dewasa. Pertama, pendidikan berkelanjutan, yaitu mempelajari pengetahuan dan keterampilan lanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar pada diri orang dewasa. Pendidikan berkelanjutan ditujukan pada kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta profesi sehingga dapat dijadikan fasilitas dalam peningkatan diri dan produktivitas kerja. Contohnya, pelatihan-pelatihan, penataran, dan lokakarya. Yang kedua, pendidikan perbaikan adalah kesempatan belajar yang disajikan bagi orang dewasa yang mulai memasuki usia tua dengan tujuan agar mereka dapat mengisi kekurangan pendidikannya yang tidak sempat diperoleh pada usia muda. Contohnya, kursus-kursus pengetahuan dasar termasuk pemberantasan tunaaksara, latihan berorganisasi, dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan dan usaha. Yang ketiga, pendidikan populer adalah kesempatan belajar yang disediakan bagi orang dewasa dan orang tua dengan tujuan agar mereka dapat mengenal perubahan dan variasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pergaulan dengan orang lain, rekreasi, dan pendidikan yang berkaitan dengan kepuasan hidup. Yang keempat yaitu pendidikan kader, yang merupakan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan pada umumnya oleh lembaga organisasi atau perkumpulan yang giat di bidang politik, ekonomi, kepemudaan, kesehatan, dan lain-lain. Tujuannya untuk membina dan meningkatkan kemampuan kelompok tertentu yaitu kader demi kepentingan misi lembaga yang bersangkutan di masyarakat. Yang kelima, pendidikan kehidupan keluarga, yaitu suatu cabang pendidikan orang dewasa yang kegiatannya berkaitan secara khusus dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarga. Contohnya yaitu hubungan dalam keluarga, pemeliharaan anak, kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, analisis SWOT pendidikan orang dewasa. Pertama, strength atau kekuatan. Dengan pendidikan orang dewasa, kegiatan atau usaha pembelajaran orang dewasa dalam kerangka pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoretik atau penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pendidikan orang dewasa atau andragogi memiliki beberapa kelemahan, salah satunya yaitu bahwa bagaimana mungkin seorang warga belajar yang tidak terlalu memahami tentang luasnya ilmu kemudian dibebaskan memilih apa yang mereka sukai. Maksudnya di sini dalam pembelajaran pendidikan orang dewasa dibebaskan memilih apa yang mereka sukai. Contohnya, orang dewasa tersebut memiliki potensi menjahit, sedangkan yang mereka sukai adalah memasak.
Nah, hal tersebut yang menjadi suatu kelemahan dalam pendidikan orang dewasa. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Pendidikan orang dewasa dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal dan non-formal. Wujud pendidikan orang dewasa dalam pelaksanaan pendidikan formal dilaksanakan pada level pendidikan sekolah lanjutan tingkat atau menengah atas yang disingkat dengan SLTA hingga perguruan tinggi. Kemudian dalam wujud non-formal dilaksanakan dalam bentuk pendidikan luar sekolah oleh masyarakat. Contohnya kursus-kursus, bimbingan, dan penyuluhan kesehatan, kegiatan pengajian agama atau majelis taklim, pelatihan organisasi-organisasi, program-program pembangunan masyarakat, dan sejenisnya. Yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman pada pendidikan orang dewasa ini terletak pada pengaruh penurunan faktor fisik dalam belajar. Nah, proses belajar manusia berlangsung hingga akhir hayat yang disebut dengan long life education, namun ada korelasi negatif antara pertambahan usia dengan kemampuan belajar orang dewasa. Artinya, setiap individu orang dewasa makin bertambah usianya akan semakin sukar baginya untuk belajar karena semua aspek kemampuan fisiknya semakin menurun. Contohnya daya ingat, kekuatan fisik, kemampuan menalar, dan kemampuan berkonsentrasi. Yang kedua, pendidikan lansia atau usia lanjut. Pendidikan lansia atau usia lanjut merupakan sebuah rangkaian proses pembelajaran, latihan, dan bimbingan bagi warga belajar usia lanjut yang meliputi pertama, pengalaman belajar pada masa lalu yang dimiliki warga belajar. Yang kedua, penguasaan varian-varian pengalaman belajar yang telah dimiliki. Ketiga, landasan belajar bagi usia lanjut. Keempat, gaya belajar usia lanjut. Kelima, materi yang cocok diperoleh oleh usia lanjut. Dan yang keenam, metode dan strategi pembelajaran bagi usia lanjut. Yang pertama yaitu pengalaman belajar. Nah, yang pertama yaitu pengalaman belajar pada masa lalu yang dimiliki warga belajar atau usia lanjut. Nah, pengalaman belajar pada masa lalu yang dimiliki oleh usia lanjut sangat berpengaruh dalam proses belajar pada masa usia lanjut. Kelemahan yang dihadapi pada usia lanjut yaitu sulitnya menghubungkan pelajaran yang telah diterima pada masa lalu dengan pelajaran yang baru diterimanya. Hal tersebut disebabkan menurunnya daya nalar atau daya ingat warga belajar usia lanjut yang semakin menurun, sehingga waktu belajar bagi usia lanjut memerlukan waktu yang lama dalam menghafal. Yang kedua, penguasaan varian-varian pengalaman belajar yang telah dimiliki. Warga belajar usia lanjut dalam hal mengingat dan menguasai kembali pengalaman belajarnya memerlukan waktu yang lama dan perlu adanya perhatian dari pendidik agar proses mengingat pengalaman belajar menjadi mudah, yaitu pertama, membantu warga belajar dalam menerapkan prinsip-prinsip pengorganisasian bahan belajar. Yang kedua, membantu warga belajar dalam penentuan model kegiatan pembelajaran yang akan mereka jalani. Pendidikan usia lanjut yang keempat yaitu landasan belajar bagi usia lanjut menggunakan konsep pendidikan sepanjang hayat, lifelong education, di mana pendidikan sepanjang hayat adalah suatu pendidikan yang tidak terbatas usia dan berakhirnya pendidikan tersebut mencakup keseluruhan waktu hidup seseorang atau sekelompok orang atau warga belajar. Pendidikan sepanjang hayat dapat dijabarkan ke dalam program-program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi dalam diri warga belajar untuk membiasakan belajar secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Yang keempat, gaya belajar usia lanjut. Dalam hal ini, usia lanjut memiliki perbedaan dalam hal berpikir dan menyelesaikan masalah mereka. Yang kelima, materi yang cocok dipelajari oleh usia lanjut, yaitu perkembangan individu, perkembangan partisipasi sosial, dan perkembangan menghadapi faktor-faktor dan daya-daya lingkungan.
Contohnya itu seperti mempelajari tugas perkembangan sesuai usia mereka atau mempelajari masak dan teknologi serta lainnya. Yang keenam, metode dan strategi pembelajaran bagi usia lanjut. Metode pembelajaran bagi usia lanjut yaitu metode pembelajaran yang menggali minat, bakat, dan kreativitas para orang tua atau manula dengan cara persuasif dan menyenangkan. Metode yang dipilih harus menyeimbangkan kemampuan intelektualitas dengan kemampuan fisik serta kecerdasan spiritual dan emosional warga belajar. Teknik pembelajarannya adalah dengan tidak membantah, memotong, meragukan kemampuan individual dan hal lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan para orang tua atau manula. Dan teknik lainnya dengan memuji, memberikan aplaus atau jempol atas pernyataan maupun pertanyaan, memberikan kesimpulan yang baik dan benar, mengarahkan apabila diperlukan. Adapun strateginya yaitu dengan memilah kondisi individual yang sesuai dengan kemampuannya baik secara intelektualitas serta kemampuan fisik. Para orang tua atau manula merasa dibutuhkan dari sisi kompetensinya, melakukan pembelajaran secara kontekstual dan menerima serta memediasi memfasilitasi kebutuhan, ide, pemikiran, gagasan, serta kreativitas yang mereka miliki. Selanjutnya, karakteristik pendidikan lansia atau lanjut usia. Karakteristik pendidikan lansia terdapat pada karakteristik warga belajar dan pendekatannya, di mana karakteristik warga belajarnya yaitu perbedaan orientasi terhadap pendidikan dan belajar, akumulasi pengalaman, dan kecenderungan khusus. Nah, pendekatannya Sri Visasan dalam ilmu dan aplikasi pendidikan mengemukakan 3 macam pendekatan orang dewasa dalam hal ini usia lanjut, yaitu pertama, pendekatan yang berpusat pada masalah, pendekatan proaktif, dan pendekatan aktualisasi diri. Selanjutnya, tujuan pendidikan usia lanjut atau lansia yaitu untuk mewujudkan masa tua yang mampu mengambil keputusan yang terbaik, mampu memenuhi kebutuhan, mampu menghargai orang lain, mampu menghilangkan ketergantungan minimal dengan pihak lain, sehingga hidup sehat, bahagia, produktif, berdaya guna, dan terjadinya peningkatan kemandirian serta peran serta warga belajar usia lanjut di tengah-tengah masyarakat dan keluarga khususnya. Selanjutnya, manfaat pendidikan usia lanjut atau lansia. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia agar lansia tetap sehat. Yang kedua, meningkatkan kesehatan lansia dengan nilai spiritual. Yang ketiga, meningkatkan usia harapan hidup yang berkaitan dengan berkualitas dan berdaya guna. Dan yang keempat, meningkatkan kebahagiaan dan kemandirian lanjut usia. Selanjutnya, jenis atau bentuk kegiatan pendidikan usia lanjut. Jenis atau bentuk kegiatannya yaitu berupa sekolah lanjut usia, yang merupakan pendidikan non-formal sebagai upaya pemberian informasi, pelatihan tentang kesehatan, keagamaan, sosial, budaya, sehingga lanjut usia ataupun usia lanjut dapat hidup bahagia sejahtera. Selanjutnya, analisis SWOT pendidikan lansia. Analisis SWOT pendidikan lansia yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength pendidikan lansia terletak pada lanjut usia berhasil. Nah, banyak kriteria yang diusulkan untuk dikatakan sebagai lanjut usia berhasil dari berbagai kriteria, yaitu seperti faktor kesehatan, kemampuan kognitif, dan kesehatan psikis yang tercermin dalam kondisi lanjut usia. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, weakness atau kelemahan pada pendidikan lanjut usia yaitu terletak pada kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Nah, opportunity atau peluang pada pendidikan lansia ini terletak pada kemandiriannya, yaitu tingginya tingkat kemandirian orang tua atau manula, diantaranya karena orang
lanjut usia telah terbiasa menyelesaikan pekerjaan di rumah tangga yang berkaitan dengan pemenuhan hayat hidupnya. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Threat atau ancaman pada pendidikan lansia ini yaitu terletak pada kesempatan kerja, di mana ada beberapa kondisi yang membatasi kesempatan kerja bagi pekerja lanjut usia menurut Harlow pada tahun 1994, yaitu pertama, wajib pensiun. Nah, maksudnya di sini pemerintah dan sebagian besar industri atau perusahaan mewajibkan pekerja pada usia tertentu untuk pensiun. Mereka tidak mau lagi merekrut pekerja yang mendekati usia wajib pensiun. Nah, yang kedua yaitu jika personalia perusahaan dijabat orang yang lebih muda, maka para lanjut usia sulit mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, sikap sosial, yaitu kepercayaan bahwa pekerja yang sudah tua mudah kena kecelakaan. Dan yang keempat yaitu fluktuasi dalam dalur usaha. Jika kondisi usaha suram, maka lanjut usia yang pertama kali harus diberhentikan dan kemudian digantikan dengan orang yang lebih muda apabila kondisi usaha sudah membaik. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.